Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen penguji dan guru penguji uji kinerja PBG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2024. Perkenalkan, nama saya adalah Sudarno. Saya dari guru agama kelas 4 SD Muhammadiyah Sokonandi. Saya adalah salah satu mahasiswa dari LPTK UIN Sunan Kalijaga. Materi pada pagi hari ini yang akan kami sampaikan yaitu bagaimana dakwah Nabi Muhammad SAW dengan sembunyi-sembunyi untuk kelas 4 SD Muhammadiyah Sokonandi. Mohon Bapak, Ibu, para penguji dan guru penguji untuk bisa menyaksikan video pembelajaran yang akan saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Adakah yang hari ini izin? Oh ada, berapa? Dua. Sakit atau izin nggak masuk saja? Tidak tahu. Ya anak-anak, alhamdulillah untuk hari ini sudah yang hadir, yang nggak hadir 2, yang hadir masih 21, berarti kan 23 siswa. Untuk persiapan pembelajaran hari ini sudah bagus, duduknya bagus, rapi. Oke, untuk alatnya LCD, komputernya sudah ada. Untuk itu anak-anak akan dipimpin doa dulu. Salah satu siswa silakan untuk mimpin doa, maju ke depan. Oh ya, Mas Syafran ya untuk mimpin doa ya. Oke. Nanti Mas Dapan mimpin doa. Setelah doa nanti teman-teman berdiri nyanyikan satu lagu nasional. Ya, silakan untuk memimpin Mas Syafran. Mari teman-teman kita berdoa. Teman-teman kita berdoa bersama. Posisi berdoa. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman, anak-anak untuk berdiri nyanyikan satu lagu nasional. Silakan berdiri semua. Hitungan 3 dimulai. 1 2. Ya. Diulangi 1 2 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kenang-kenangan. Sudah lama beta jumpa dengan kau. Sekarang sudah menjadi lautan. Mari bung
rebut kembali. Ya, terima kasih Mas Drapan, anak-anak untuk bisa duduk kembali. Silakan. Ya, anak-anak, pada hari ini, hari ini ya, ini akan kita pelajari tentang dakwah Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi. Tujuannya apa? Pertama, anak-anak akan memahami dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi. Kedua, anak-anak bisa mengetahui makna dakwah dari dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dan tentunya yang ketiga, nanti hikmah apa yang bisa kita ambil dengan dakwahnya Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi. Anak-anak tahu siapa nama orang yang pertama kali masuk Islam setelah Nabi mendapatkan wahyu? Siapa yang diajak? Iya, 100 sekali ya, istrinya yaitu Siti Khadijah. Luar biasa. Oke anak-anak, kita lihat dari dakwah Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi. Nah, dakwah Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi. Nah, kenapa Nabi Muhammad melakukan dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi? Yang pertama, Nabi pengen supaya dakwahnya ini terlindungi. Dakwah Nabi berlindung dari siapa? Dari kaum Quraisy. Betul, dari kaum Quraisy. Karena agama yang dibawa Nabi Muhammad ini termasuk agama baru. Agama yang baru muncul. Kalau dulu agamanya apa Pak dulu? Agamanya itu macam-macam. Yang disembah apa Pak? Yang disembah juga macam-macam. Ada yang disembah patung, berhala, nambah neneknya, kakeknya, ya ada yang nyembah matahari, berhala. Nah, maka kalau Nabi Muhammad muncul dengan agama baru namanya agama Islam, pasti banyak pertentangan, perlawanan. Maka pertama landasannya untuk perlindungan, biar orang-orang tidak terus memusuhi. Yang kedua nih, perlu persiapan. Caranya harus punya strategi. Orang yang dipilih Nabi itu bukan orang terus yang semuanya diajak, enggak, tetapi orang-orang terdekat. Contohnya tadi adalah pertama istrinya, sahabatnya, iya, orang-orang terdekatnya. Nah, ini yang diajak. Kemudian inilah orang-orang yang pertama namanya disebut as-sabiqunal awwalun. Artinya orang-orang yang pertama masuk Islam, ya. Tapi ternyata meskipun dakwahnya ini sembunyi-sembunyi, tetap juga mendapatkan tantangan dan hambatan. Apa Pak tantangannya? Pertama nih, pertama penolakan. Kaum Quraisy menolak keras. Menolak itu nggak mau ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Yang kedua, orang yang dekat dengan Nabi Muhammad pun dikucilkan. Dikucilkan itu alias apa? Disingkirkan, dipinggirkan. Pokoknya yang sedekat dengan Nabi Muhammad dikucilkan, tidak mau dekat-dekat. Nah, yang ketiga ternyata ini namanya intimidasi. Intimidasi itu bahkan namanya seperti kayak orang mau dilempari batu, intimidasi toh, dipukul, bahkan mau dibunuh. Inilah hambatannya. Berat sekali ketika dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi. Nah, selanjutnya adalah apa yang menjadikan sahabat Nabi ini ternyata meskipun banyak pertentangan, intimidasi,
menjadikan sahabat Nabi ini memiliki mental yang sangat hebat. Apa yang terjadi mental-mental itu? Satu, mereka keyakinannya tambah yakin, kesabarannya tambah sabar, keberaniannya semakin berani, dan yang terakhir yaitu kesetiaan. Jadi orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad itu orang yang paling setia. Kalau orangnya sudah takut-takutan, oh pasti nggak mau. Orang-orang yang dekat dengan Nabi, maka dia akan meyakini, mempercayai kalau Nabi Muhammad adalah membawa agama yang benar. Nah, di situ tertanamlah beberapa jiwa di antara para sahabat, para saudaranya. Yang pertama, tertanam jiwa cinta. Ya, para sahabat mencintai dan setia kepada Nabi Muhammad, dan sekaligus ajarannya Nabi Muhammad. Inilah tandanya orang setia, cinta. Yang kedua, ternyata para sahabat, orang-orang di sekitar Nabi Muhammad juga selalu mendoakan. Mereka terus berdoa dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala supaya agama Islam bisa berkembang, supaya Nabi Muhammad selamat, dan semuanya sahabat-sahabat Nabi juga selamat. Dan yang terakhir, kesetiaan itu cinta, doa, dan sekaligus selalu belajar. Mereka sahabat ini juga selalu belajar giat memperdalam agama. Agama apa tadi? Agama Islam. Nah, demikian anak-anak dari salah satu ketekunan dan kesetiaan para sahabat. Oke, bolehkah salah satu anak-anak yang bisa membacakan tentang pembelajaran dakwah Nabi? Ya, silakan maju ke depan. Nah, ini dia. Nanti apa saja perjuangan dan pengorbanan Nabi Muhammad. Silakan dibacakan. Perjuangan dan pengorbanan. Ada ke sana sambil kadang di sana. Oke. Nomor 1, apa? Sahabat berhijrah meninggalkan tanah air mereka ke Madinah. Sahabat terlibat dalam perang untuk membela Islam. Sahabat menyebarkan ajaran Islam ke berbagai wilayah. Jadi perjuangan pengorbanannya ada 3 ya. Ya. Terima kasih. Di sini kita melihat, bisa kembali lagi ke tempat, perjuangan dan pengorbanan. Jadi selain berjuang, para sahabat ini juga berkorban. Yang pertama, mereka ini meninggalkan seluruh yang dimiliki yang ada di tanah kelahirannya. Ya, ada yang dibawa itu hanya sedikit. Orang membawa barang kan nggak bisa banyak ya. Bawa misalkan emas, ya nggak banyak-banyak. Kalau punya 5 gram, 10 kilo ya nggak. Kalau kebanyakan nggak kuat ngangkat, ya tak? Mereka ini rumahnya, perkampungannya di Mekah ditinggalkan karena pada hijrah dari Mekah menuju Madinah. Mereka berkorban. Ada yang punya hewan nggak bisa dibawa, ditinggalkan. Ada punya rumah nggak bisa ke bawah, ditinggalkan. Nah, yang kedua, ternyata ketika hijrah ini banyak sekali namanya pertempuran, peperangan. Kenapa peperangan? Karena Nabi Muhammad ini membawa agama baru, agama yang dimusuhi oleh orang-orang Quraisy, dimusuhi. Maka mereka ini sering terjadi perselisihan, peperangan. Bahkan Nabi saja dikejar mau dibunuh. Dan yang terakhir, inilah perjuangannya. Biar supaya agama Islam berkembang pesat ke seluruh beberapa negara, maka perlu namanya pemberitahuan aliasnya utusan untuk menyebarkan agama Islam. Para sahabat ini diutus. Oh, kamu diutus Andalusia, kamu diutus ke Mesir. Nah, ini sahabat-sahabat Nabi untuk menyebarkan agama Islam. Paham anak-anak?
Paham. Dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi itu luar biasa, ya. Nabi itu berdakwahnya 3 tahun sembunyi-sembunyi, tapi di situ menyebarkan agama Islam sudah mulai memperluas. Nah, kebangkitannya. Dan sekarang pun agama Islam kalau di Indonesia hampir mayoritas orang beragama Islam. Nah, Nabi pada waktu itu dakwahnya Nabi bersembunyi-sembunyi sudah luar biasa sampai ke penjuru dunia, ya kan? Nah, oleh karenanya bagaimana hikmah dan pelajaran yang kita ambil pada dakwah Nabi? Adakah salah satu siswa yang berani untuk membacakan? Terima kasih Mas Satria untuk bisa membacakan apa saja hikmah pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan. 1, Mas Satria, apa hikmahnya? Sabar. Kita harus bersabar dalam menghadapi kesulitan dan tantangan. Diulangi Mas Satria, yang pertama tadi apa? Sabar. Kita harus bersabar dalam menghadapi kesulitan dan tantangan. 2, tekad dan tetap bertekad untuk menyebarkan kebaikan dan kebenaran. 3, berjamaah, kekuatan dalam persatuan dan bekerja sama dalam kebaikan. Ya, Mas Satria, terima kasih. Kembali pada tempatnya. Anak-anak perlu dipahami, dakwah Nabi itu tidak mulus, tidak gampang, ya. Yang pertama hikmahnya adalah orang harus berlatih sabar. Meskipun Nabi itu ketika berdakwah, orang yang dekat dengan Nabi pun memusuhi. Bahkan Nabi waktu mau jalan saja dilempari dengan kotoran sapi atau kotoran onta. Ya. Bahkan Nabi giginya ompong, cuil, karena dilempar oleh orang Quraisy waktu pertempuran. Bahkan Nabi hijrah dikejar oleh orang Quraisy. Tapi Nabi memiliki satu sifat yang paling mulia, yaitu namanya sabar. Waktu itu Nabi setelah hijrah ke Madinah, kembali ke Mekah, namanya Fathul Mekah. Apakah Nabi terus melarang membunuh orang kafir? Enggak. Nabi memaafkan. Yang pertama sabar. Yang kedua, anak-anak perlu dipahami, pembelajaran dakwah Nabi ini adalah sifat mulia yang kita ambil adalah tekad. Anak-anak kalau mau mencapai kesuksesan, mau mencapai cita-cita yang tinggi, maka perlu tekad yang semangat, tekadnya kuat. Seperti contohnya Nabi Muhammad. Dan yang terakhir anak-anak, bagaimana dakwah Nabi ini berhasil, sukses, karena mereka adalah adanya persatuan, berjamaah, saling bantu satu dengan yang lainnya, satu kelompok dengan yang lainnya. Pada waktu itu orang-orang yang dari Mekah ke Madinah, apa yang dilakukan? Mereka menyambut dengan gembira, saling mengakui saudara, satu dengan saudara yang lain diakui saudaranya. Orang yang datang dari Mekah ke Madinah diakui saudara. Bahkan orang yang tidak punya rumah dikasih rumah, orang yang nggak punya uang dikasih rumah. Inilah persatuannya orang-orang dulu Mekah dan Madinah. Paham anak-anak? Paham, terima kasih. Anak-anak, ini adalah pembelajaran. Untuk itu nanti kita akan membentuk kelompok-kelompok supaya kalian tahu. Nah, Pak Danu akan memberikan tugas untuk latihan. Kelompok sini silakan membentuk kelompok. Kelompok sini membentuk kelompok. Puter. Mas Zapran masuk sini, Mas Anu masuk sini, 2 orang masuk sini. Kelompok diputerkan. Yuk, silakan membentuk kelompok dulu. Dibentuk kelompok dulu. Puter. Oke, bentuk kelompok dulu.
bentukkan kelompok. Yang sini yang belakang hadap ke sana aja. Yang depan hadap sana. Nah. Oke. Sini hadap sini. Ya. Situ 2 orang maju sini, 2 orang, 1 sana sini gini. Yuk. Fatir sini. Oke. Nggak apa-apa, yang penting bentuk kelompok dulu muternya. Nah, sini. Oh ya. Oh ini mentok, 1 geser sana dikit. Oke, anak-anak, untuk pembentukan kelompok sudah dibentuk kelompok ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kelompok akan latihan instrumen pengerjaan soal bersama, boleh? Ya, dikerjakan secara bersama, diisi nama kelas juga. Ya, satu-satu. Silakan. Oke, ya. Oke. Silakan kerjakan bersama-sama, boleh? Ya. Yang sungguh-sungguh, betul-betul, ya. Silakan dikerjakan, jangan lupa kasih nama, nomor absen, sama enggak bersama, ya. Bersama, boleh tanya sama temennya. Ayo, silakan. Bersama, silakan. 1 musyawarah, diskusi boleh. Yo. Ya boleh diskusi bersama, 1 soal bersama boleh. Ada nama ngerti ya.
Gimana? Udah? Oke, sudah selesai. Oh, yang sana belum, ini belum. Ya, enggak apa-apa, tunggu sebentar. Ditunggu. Nunggu temannya yang belum selesai. Alhamdulillah anak-anak tadi sudah berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, 3 sudah, 4 sudah. Bagaimana pendapat anak-anak pada pembelajaran hari ini? Sudah pahamkah? Sudah jelas? Alhamdulillah. Coba Pak Dano minta satu anak yang bisa memberikan penjelasan testimoni pada pelajaran pagi hari ini. Siapa yang berani? Oke, terima kasih Mas Aska. Silakan maju ke depan Mas Aska. Oke, bagaimana Mas Aska pendapatnya pada pembelajaran pagi hari ini? Sebelumnya terima kasih pada Pak Darno yang telah menerangkan materi dengan tema dakwah secara sembunyi-sembunyi dan langsung diberikan soal. Dengan soal ini saya menjadi lebih paham tentang kisah Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Oke, terima kasih Mas Aska. Artinya dengan latihan soal langsung dipahamkan gitu ya? Iya. Oke, makasih. Oke, makasih anak-anak. Ternyata setiap ada problem masalah, jika ada ini latihan, ini akan menjadikan siswa ini akan tambah pengetahuannya. Jadi setiap materi ada latihan, materi ada masalah, maka akan lebih paham daripada hanya menerangkan saja. Gitu ya anak-anak, paham? Oke, yuk kita nyanyikan dulu. Tangan ke atas, sampai bintang, tangan ke samping, tangan ke depan, ikan berenang, duduk yang rapi, siap belajar. Oke. Ya anak-anak, dari awal sampai terakhir pembelajaran dakwah sudah kita dengarkan, kita saksikan dan kemudian latihan. Bagaimana pelajarannya hari ini? Senang apa tidak? Sudah paham? Ada yang perlu dipertanyakan untuk anak-anak pelajarannya? Tidak ada. Nah, refleksi hari ini adalah bagaimana kita bisa menyampaikan kebenaran dan bisa menyampaikan semangat tekad bagi kita semuanya. Kita adalah orang-orang yang betul-betul dianugerahi dengan hadirnya Nabi Muhammad. Kita termasuk orang yang beragama Islam. Kita perlu semangat tekad. Maka anak-anak penting untuk kita berikan aplikasi pada diri kita. Kita contohkan pada diri kita bagaimana kita ini menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang sukses. Ya, demikian refleksi pada pelajaran dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi. Anak-anak, untuk lanjutan besok hari pembelajaran pendidikan agama Islam akan kita pelajari, yaitu bagaimana cerita tentang Nabi Nuh alaihissalam. Paham anak-anak? Oke, demikian yang Pak Dano dapat sampaikan pada pelajaran pagi hari ini. Marilah bersama-sama kita syukuri nikmat pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Demikian anak-anak, Pak Dano cukupkan. Sampai berjumpa pada pelajaran besok pagi, yaitu tentang Nabi Nuh. Kita akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai berjumpa kembali. Terima kasih.